Bangun. Garis keturunanmu sangat mulia. Itu hanya karena garis keturunanmu terlalu tipis. Wang Xian mendukungnya dengan lengannya. Pemimpin suku Fire Hammer berdiri dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Terima kasih, Raja Naga. Jika bukan karena Anda, suku Palu Api kami akan seperti ini dari generasi ke generasi. Kami hanyalah ras supernatural level 8 rendahan. Pemimpin klan Fire Hammer berkata dengan rasa terima kasih. Garis keturunan Duan Jinming satu tingkat lebih tinggi dari milikmu. Apakah Anda bersedia bergabung dengan Istana Naga? Wang Xian memandang Duan Jinming dan bertanya padanya. Bergabung dengan Istana Naga. Duan Jinming sedikit terkejut. Jinming, cepat dan setuju. Sudah waktunya klan Palu Api kita bangkit. Pemimpin klan Fire Hammer buru-buru berkata kepada Duan Jinming. Setelah menyerap esensi darah naga ilahi, pemimpin klan Palu Api telah sepenuhnya tunduk pada Wang Xian. Secara alami, dia akan membantunya menaklukkan seluruh klan Palu Api. Ya, itu pemimpin klan. Duan Jinming mengangguk. Setelah menyaksikan cara magis Wang Xian, dia akan setuju bahkan jika itu adalah pilihannya sendiri. Baiklah, telan esensi darah. Anda akan secara otomatis menerima warisan benih naga emas api. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan setetes esensi darah melayang di sampingnya. Duan Jinming menganggukkan kepalanya dan memakannya secara langsung. Setelah itu, Wang Xian menyuntikkan ki naganya ke tubuhnya secara langsung. Lengan muncul di tubuhnya satu demi satu. Awalnya, dia hanya memiliki 6 lengan, tetapi sekarang dia memiliki 12 lengan. Kekuatannya juga naik ke tingkat pertama dari alam tembus pandang. Terima kasih, Raja Naga. Pemimpin klan, kekuatanku juga telah meningkat ke level pertama dari tahap kekosongan tembus pandang. Kita bukan lagi ras rendahan. Semenit kemudian, Duan Jinming berteriak kegirangan. Cepat dan terima kasih Raja Naga. Ya, terima kasih, Raja Naga. Terima kasih, Raja Naga. Saat dia berbicara, Duan Jinming berlutut di tanah dan bersujud padanya. Bangun, Wang Xian tersenyum. Setelah menjadi anggota Istana Naga, bukan berarti mereka kehilangan emosi dan keinginan. Selain 100% setia kepada Raja Naga, mereka juga seperti manusia. Kekuatanku telah mencapai level pertama dari tahap tembus pandang. Apakah saya bisa bersama dengan wanita ketiga di masa depan? Duan Jinming berdiri dan berkata dengan penuh semangat. Tentu saja, saya telah menyetujui pernikahan Anda. Saya pasti akan membantu Anda menikahi wanita ketiga kembali ke Istana Naga. Haha. Wang Xian tersenyum. Perkembangan Istana Naga di masa depan pasti akan melibatkan anggota Istana Naga menikah, melahirkan anak, dan kemudian melalui siklus. Ini adalah cara terbaik bagi pasukan tingkat atas untuk hidup. Saat ini, Istana Naga kekurangan vitalitas. Mereka semua ditundukkan oleh Wang Xian sebelum mereka mengembangkan kecerdasan. Mereka kekurangan pengalaman manusia. Jika klan Fire Hammer bergabung di masa depan, itu akan membawa lebih banyak vitalitas ke Istana Naga. Selain itu, klan Fire Hammer memiliki lebih dari 2.000 anggota, yang dapat dianggap sebagai peningkatan besar dalam jumlah anggota klan naga. Mengenai permintaan Duan Jinming untuk menikahi wanita muda ketiga dari klan emas Gilded, Wang Xian juga sangat mendukung. Terima kasih, Raja Naga. Terima kasih, Raja Naga. Duan Jinming yang jujur dan jujur segera berlutut dan berterima kasih padanya. Tidak perlu, Duan Yanli. Apakah Anda bekerja untuk klan emas Gilded keluar dari pekerjaanmu dan pimpin anggota klanmu untuk mencari tempat tinggal? Klan emas berlapis emas kecil tidak memenuhi syarat untuk membuat anggota Istana Nagaku bekerja. Wang Xian berkata kepada pemimpin klan Palu Api. Itu Raja Naga, kami akan segera menangani masalah ini. Pemimpin klan Palu Api segera menjawab. Oke, aku akan memberimu beberapa batu spiritual. Anda pergi dan cari tempat tinggal. Kami akan tinggal di sini selama beberapa hari dan mencari tempat untuk menjual beberapa senjata. Setelah pelelangan, aku akan membawamu kembali ke Istana Naga. Wang Xian terus memberinya perintah. Itu Raja Naga. Kepala suku Fire Hammer mengangguk. Untuk Jinming, jangan khawatir. Sebelum kita pergi, aku akan membawamu ke suku emas berlapis emas untuk melamar. Wang Xian memandang Duan Jinming yang ragu-ragu dan tersenyum. Terima kasih, Raja Naga. Terima kasih, Raja Naga. Duan Jinming tersenyum jujur. Wang Xian juga tersenyum. Sebagai naga puncak kedua di Istana Naga, dia secara alami tidak akan memperlakukan bawahannya dengan buruk. Berdengung. Wang Xian melambaikan tangannya dan formasi menghilang, memperlihatkan klan Palu Api yang khawatir di luar. Klan Jinming. Melihat mereka keluar dengan selamat, para anggota klan langsung berteriak. Klan, ada beberapa hal yang tidak bisa kuberitahukan padamu sekarang. Pemimpin klan Fire Hammer sedikit gelisah saat melihat anggota klannya.
Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa klan Palu Api kami bukanlah klan rendahan. Saat dia berbicara, aura yang sangat kuat dipancarkan dari tubuhnya. Apa? Aura tingkat kekosongan yang dalam menyebabkan 2000 lebih klan Palu Api di sekitarnya langsung terpana. Mata mereka terbuka lebar, penuh dengan ketidakpercayaan. Pemimpin klan, ini ya Tuhan, tingkat kekosongan yang dalam. Klan kami sebenarnya memiliki ahli tingkat kekosongan yang mendalam. Haha, pemimpin klan benar-benar menjadi ahli tingkat kekosongan yang mendalam. Kami bukan lagi klan yang lemah. Semua anggota klan Fire Hammer menatap kepala klan Fire Hammer dengan penuh semangat. Klan emas-emas tidak memperlakukan kita dengan buruk. Ayo selesaikan dulu pekerjaan mereka. Kami akan pindah dari sini besok. Kami akan membicarakan beberapa hal di malam hari. Kepala klan Fire Hammer berkata kepada semua orang. Di bawah rasa ingin tahu anggota klan Fire Hammer, mereka terus bekerja. Beberapa anggota suku Fire Hammer memandang Wang Xian dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Ya Tuhan, lihatlah Jin Ming. Aura Jin Ming sangat menakutkan. Ternyata Jin Ming juga telah mencapai alam kekosongan yang berwawasan luas. Jin Ming sebenarnya mendapatkan 6 lengan lagi. Kecepatan penempaannya sangat menakutkan. Ini. Segera, perhatian semua orang tertuju pada Duan Jin Ming. Kekuatannya telah mencapai tahap kehampaan yang mendalam dan dia memiliki 12 lengan. 12 senjata menempa senjata pada saat bersamaan, menempa 12 senjata pada saat bersamaan. Hanya dalam waktu 1 menit, ke-12 senjata level 6 yang luar biasa telah dipalsukan. Kecepatan penempaan yang mengerikan ini bahkan mengejutkan Wang Xian. Demikian pula, pemimpin klan Fire Hammer, yang memiliki 8 tangan, juga sangat cepat. Ini gila. Meskipun saya memiliki teknik penempaan asal, saya masih tidak secepat mereka. Menempa lebih dari 10 lengan pada saat bersamaan. Bahkan jika itu adalah senjata tingkat 9 yang transenden, dengan bakat Jin Ming, dia bisa menempa paling banyak 12 dalam 2 menit. Gila, mata Wang Xian terbakar saat dia melihat semua anggota klan Fire Hammer. Dia tidak pergi. Masih ada 2 hari tersisa sebelum pelelangan raja. Dia akan bersama klan Palu yang berapi-api dalam beberapa hari ini. Dia pasti tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada bawahannya yang berharga ini. Wang Xian duduk di samping dan dengan santai memandangi air terjun di samping. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat Duan Jinming dan yang lainnya. Awalnya, mereka membutuhkan waktu sehari untuk menyelesaikan tugas. Namun, dengan kehadiran Duan Jinming dan pemimpin klan Fury Hammer, penyelesaiannya sangat cepat. Apa? Kamu ingin pergi dari sini? Saya pikir Anda mencari kematian. Klan emas Gilded kami telah memperlakukan Anda dengan baik dengan menerima Anda, namun Anda masih ingin pergi. Di malam hari, suara marah terdengar dari depan. Tuan, kami berterima kasih kepada klan emas-emas karena telah menerima kami. Di dekat puncak gunung setinggi 10.000 meter, di depan ruang tempa, pemimpin klan Palu Api dengan hormat berdiri di depan seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian mewah. Di samping pemimpin klan Palu Api, Duan Jinming berdiri di samping, ekspresinya agak jelek. Klan Fire Hammer, saya pikir Anda mencari kematian. Jika Anda meninggalkan kota tanpa beban, Anda mungkin menjadi budak. Kami menerima Anda, tetapi Anda masih belum tahu apa yang baik untuk Anda. Pria parubaya yang mewah itu menatap mereka dengan ekspresi jelek dan berkata dengan dingin. Klan Fire Hammer memiliki garis keturunan peringkat ke-8 yang luar biasa. Berbicara secara logis, kekuatan klan mereka tidak terlalu lemah. Mereka dapat dengan mudah bertahan hidup di kota manapun. Namun, teknik penempaan mereka terlalu terkenal. Selain itu, mereka milik klan binatang iblis. Banyak kekuatan jahat ingin mengendalikan mereka. Suatu ketika seluruh klan Palu Api menjadi budak. Setengah dari 5.000 klan asli meninggal. Klan Fire Hammer sangat bersatu. Setelah melarikan diri berkali-kali, mereka bertemu dengan klan emas berlapis emas secara kebetulan. Meskipun klan emas-emas tidak memperlakukan mereka dengan sangat baik, setidaknya mereka tidak memperbudak mereka. Mereka bahkan memberi mereka beberapa batu roh, yang dianggap bagus. Tentu saja, ini hanya bagus dibandingkan dengan kehidupan mereka sebelumnya. Jika itu didasarkan pada nilai barang yang mereka tempa, itu tidak layak disebutkan sama sekali. Tuhan, kami sudah mengambil keputusan. Kami berharap bahwa Tuhan akan memenuhi keinginan kami. Pekerjaan hari ini telah selesai. Pemimpin suku Fire Hammer membungkuk dan berkata lagi. Duan Yanlai, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Tidak mudah bagi ras rendahan untuk bertahan hidup di luar. Mata pria parubaya itu memancarkan cahaya dingin, dan nadanya penuh ancaman. Kami sudah memikirkannya matang-matang. Saya akan memberitahu Anda satu hal lagi, kami bukan ras rendahan. Duan Jinming menatap pria parubaya itu dengan dingin dan berkata dengan keras.
Hehe, aku jamin begitu kamu keluar dari kota Xiaoyao, kamu akan langsung menjadi budak. Pria parubaya itu menatap Duan Jinming dengan dingin. Siapa yang berani menjadikan kami budak? Tubuh Duan Jinming yang marah langsung melonjak dengan kekuatan tingkat kekosongan yang dalam. Apa kamu? Pria parubaya yang mewah melebarkan matanya, ekspresinya berubah drastis saat dia menatap Duan Jinming. Ayo pergi, Jinming. Ayo kemasi barang-barang kita dan pimpin anggota klan kita pergi. Pemimpin klan Palu Api menarik-narik bajunya. Klan Palu Api mereka bukanlah budak sejak awal, jadi mereka secara alami bisa pergi dengan bebas. Pakar tingkat kekosongan yang dalam, orang rendahan itu benar-benar menjadi ahli tingkat kekosongan yang dalam ini. Dia melebarkan matanya dan menatap sosok Duan Jinming dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Ini tidak akan berhasil. Saya harus segera melaporkan masalah ini ke kepala klan. Ekspresinya sedikit berubah dan dia segera berjalan menuju manor klan emas berlapis emas itu. Klan Firehammer adalah tenaga kerja yang sangat murah untuk seluruh klan emas berlapis emas. Meskipun klan Palu Api tidak dapat menyempurnakan senjata tingkat tinggi, mereka mampu menyempurnakan senjata kelas 3, 4, 5, dan 6 yang transenden dengan sempurna. Selain itu, terlepas dari apakah itu tingkat keberhasilan atau tingkat penyempurnaan, mereka semua lebih kuat dari pandai besi biasa. Yang terpenting, mereka tidak perlu membayar banyak batu roh. Sekarang klan Firehammer telah pergi, itu bisa dianggap sebagai kerugian besar bagi klan emas berlapis emas. Juga, masalah bocah klan Palu Api yang menjadi ahli bela diri yang mendalam harus segera dilaporkan. Klan emas berlapis emas, sebagai klan yang wilayah senjatanya berada di urutan kedua setelah klan Liu, memiliki manor yang sangat besar. Di seluruh klan emas berlapis emas, ada 6 atau 7 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Di ruang belajar pemimpin klan, seorang pria parubaya yang mewah bergegas mendekat. Apa katamu anggota klan Firehammer akan pergi dan seorang anak dari klan Palu yang berapi-api telah menerobos ke alam kekosongan yang berwawasan. Di ruang kerja, seorang pria parubaya mengenakan pakaian merah menyala duduk di tengah, dengan seorang wanita di sampingnya. Saat mendengar laporan dari bawahannya, pria parubaya berpakaian merah menyala itu langsung berdiri dan berteriak dengan wajah penuh keterkejutan. Iya, kepala klan, 100% adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kekosongan yang dalam. Bocah itu bahkan aku tidak percaya. Pria parubaya yang mewah itu juga melaporkan dengan wajah penuh kejutan. Anak itu maksudmu anak bernama Duan Jinming itu? Mata tuan keluarga emas berlapis emas berkedip. Garis keturunan anak itu tampaknya termasuk dalam fenomena atavisme. Apakah anak itu yang ingin menjadi kodok dan makan daging angsa? Wanita di samping itu juga penuh keheranan dan sedikit melebarkan matanya. Bocah itu yang ingin mengejar kesalahan ketiga. Pria parubaya yang mewah itu segera mengangguk. Dia benar-benar menerobos ke alam kekosongan yang berwawasan. Saya tidak tahu kesempatan seperti apa yang dia dapatkan, atau apakah itu kekuatan dari garis keturunannya. Pria parubaya dari keluarga emas berlapis emas menunjukkan ekspresi serius. Sepertinya kita harus menghadapi anak itu dengan benar. Kakak Hai, jangan bilang kamu setuju dengan Yan dan anak itu. Tidak, aku memberi tahu nih. Liu beberapa waktu lalu, Nyonya Liu berkata bahwa putra mereka memiliki kesan yang sangat baik tentang Yan dan mengatakan bahwa dia akan datang ke keluarga kami untuk melamar. Wanita di samping menggelengkan kepalanya dan dengan cepat berkata, apa Nyonya Liu benar-benar ingin datang ke rumah kami untuk melamar? Kepala keluarga emas berlapis emas sedikit terkejut dan dengan cepat bertanya dengan penuh harap. Aku masih bisa berbohong padamu. Malam ini, saya akan membawa Yan ke kediaman Liu. Masalah ini pasti akan berhasil. Wanita itu berkata dengan bangga. Haha, bagus. Jika kita dapat membentuk aliansi pernikahan dengan kediaman Liu, keluarga emas kita tidak akan khawatir dalam beberapa ratus tahun. Pemimpin klan Gilded Gold tertawa senang. Dia menatap pria parubaya di depannya dan sedikit menyipitkan matanya. Kirim seseorang untuk mengikuti klan Palu Api terlebih dahulu. Ya, pemimpin klan. Pria parubaya yang mewah itu segera mengangguk. Bukankah itu Firehammer Demon Beast klan apa yang mereka lakukan dengan begitu banyak anggota klan? Klan Firehammer Demon Beast sangat pandai menyempurnakan senjata, tapi sayang sekali garis keturunan mereka terlalu rendah. Bakat mereka yang kuat dalam menyempurnakan senjata membuat mereka bersalah karena memiliki harta. Dulu, mereka sering diperbudak. Mereka hanya ras rendahan. Bahkan jika bakat mereka dalam membuat senjata kuat, paling banyak mereka hanya bisa membuat beberapa senjata tingkat rendah. Di malam hari, ketika Wang Xian dan lebih dari 2000 anggota klan Firehammer berjalan ke jalan, beberapa orang di sekitarnya berbisik keheranan saat melihat begitu banyak anggota klan Firehammer. Klan Palu Api bisa dianggap agak terkenal.
Namun, level garis keturunan ras ini terlalu rendah, jadi tidak ada yang menganggap tinggi mereka. Tidak lama lagi kita akan menjadi klan yang kuat. Anggota klan Firehammer mendengar diskusi di sekitar mereka. Jika sebelumnya, mereka akan benar-benar mengabaikannya. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata pemimpin klan dan Duan Jinming malam ini, ambisi mereka muncul. Siapa bilang kita adalah klan rendahan menurut kata-kata Tuhan itu, kita masing-masing memiliki kesempatan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik di masa depan. Ini membuat semua anggota klan Firehammer menantikan hari di mana mereka bisa bangkit. Mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain menyebut mereka ras rendahan. Mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain memandang rendah mereka. Raja Naga, ada di depan. Kami telah menyewa manor skala besar. Jika anggota klan kita berdesak-desakan, mereka akan bisa tinggal. Pemimpin klan Palu Api berjalan di samping Wang Xian dan berbicara dengan lembut. Ao Yao, kirim iblis licik kembali ke Istana Naga. Minta Perdana Menteri Gui untuk mengirim lebih banyak orang. Dalam 1 atau 2 minggu, kami akan membawa anggota baru kami kembali ke Istana Naga. Wang Xian melihat manor yang disewa sementara. Sekelompok klan Firehammer sedang mengemasi barang-barang mereka saat mereka berbicara dengan kehampaan di samping. Itu Raja Naga. Suara Ao Yao terdengar. Kekosongan di samping sedikit bergetar. Istana Naga masih agak jauh dari sini. Binatang buas merajalela di sepanjang jalan, dan anggota klan Palu Api terlalu lemah. Itu perlu untuk memiliki pendamping yang kuat. Akan jauh lebih aman untuk memiliki sekitar 300 ahli alam kekosongan yang berwawasan untuk mengawal mereka. Raja Naga, toko yang ingin kamu sewa juga telah dinegosiasikan. Aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan. Raja Naga klan Firehammer kami telah tinggal di kota Xiaoyao selama puluhan tahun. Kami sangat akrab dengan tempat ini, terutama area senjata. Setelah pemimpin klan Firehammer menyelesaikan anggota klannya, dia datang ke sisi Wang Xian dan bertanya dengan hormat. Memang ada beberapa hal yang aku ingin kamu tangani. Saya memiliki banyak senjata di sini yang saya ingin Anda tangani. Ada juga beberapa bahan logam tingkat rendah. Saat Wang Xian berbicara, dia mengeluarkan cincin interspatialnya satu persatu. Sebagian besar barang yang dia jual ke kota Xiaoyao adalah senjata. Wang Xian berencana untuk melelang beberapa senjata tingkat kosong yang berwawasan luas di pelelangan raja. Namun, barang-barang yang tidak berada pada tingkat kekosongan wawasan tidak memenuhi syarat untuk dilelang. Oleh karena itu, mereka harus dijual secara terpisah. Karena kota Xiaoyao adalah pasar berskala besar, banyak dinasti datang ke sini untuk membeli barang. Bahkan jika lebih dari 100.000 senjata, mereka bisa dijual. Kali ini, ada sekitar 70.000 hingga 80.000 senjata, staf, dan alat pelindung di ring interspatialnya. Selain senjata tersebut, ada juga puluhan ton bahan logam. Dari interpretasi tingkat 4 yang transenden hingga setengah langkah kekosongan, ada banyak jenis bahan yang berbeda. Karena tingkat bahan logamnya tidak terlalu tinggi, akan terlalu merepotkan untuk memalsukan senjata dan menjualnya. Oleh karena itu, Wang Xian bersiap untuk menjual langsung bahan logam tersebut. Bagus, ada begitu banyak item dan bahan-bahan ini. Raja Naga, tidak ada gunanya menjual materi secara langsung. Kita benar-benar bisa memalsunya menjadi senjata dan menjualnya nanti. Kalau begitu, kita bisa menjualnya setidaknya 5-6 kali lipat dari harga. Kepala suku Firehammer menyarankan. Apakah ada cukup waktu? Wang Xian menatapnya. Secara alami, dia tahu bahwa nilai menempa senjata lebih tinggi. Di masa lalu, jika dia memalsukan senjata sendiri, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari. Wang Xian merasa itu terlalu merepotkan, jadi dia tidak memalsukan senjata. Cukup, Raja Naga. Ada lebih dari 2.000 anggota klan Palu Api kami. Sekarang setelah Anda mengajari mereka 2 transformasi pertama dari transformasi Naga Dewa Api, banyak anggota klan kami dapat menerobos secara langsung dan menempa senjata lebih cepat. Kepala klan Firehammer berkata dengan senyum di wajahnya. Anggota klan Firehammer memiliki setidaknya 4 lengan dan dapat menempa 2 senjata sekaligus. Kecepatan mereka 2 kali lipat dari pembuat senjata biasa. Seseorang seperti Duan Jinming bisa menempa 12 senjata dalam waktu kurang dari 1 menit. Kecepatan dan efisiensi mereka bahkan lebih cepat daripada Wang Xian. Lebih dari 2.000 orang memang cukup. Baiklah, saya akan menyerahkan masalah menjual sumber daya ini kepada Anda. Selain itu, saya memiliki beberapa item di sini yang dapat Anda jual. Aku akan menjual beberapa batu roh. Anda dapat membeli beberapa barang yang Anda butuhkan. Jangan pelit dan beli apapun yang Anda butuhkan. Wang Xian memberikan sisa barang lain-lain kepada kepala suku Firehammer. Dengan kekuatannya saat ini dari level pertama Citra Void Tier, tidak berbahaya baginya untuk menangani masalah ini. Terima kasih,
Raja Naga. Di masa depan, suku Palu Api kami pasti akan melewati api dan air untukmu. Kepala klan Firehammer berkata dengan hormat dengan air mata berlinang saat dia melihat keluar. Wang Xian mengungkapkan senyuman. Dengan bantuan klan Firehammer, jauh lebih mudah baginya daripada baginya. Dia kembali ke kamarnya. Wang Xian beristirahat untuk malam itu. Keesokan paginya, dia langsung keluar. Raja Naga, jika kamu ingin memasuki pelelangan raja, kamu memerlukan surat undangan. Tidak semua orang bisa masuk ke pelelangan raja. Penatua dari klan Firehammer bertindak sebagai pemandu Wang Xian dan membawanya ke area raja di tengah. Dibandingkan dengan area senjata, area raja lebih megah. Hal yang paling menonjol di seluruh area adalah pelelangan raksasa. Lelang raja. Hanya ada satu cara untuk mengikuti pelelangan ini, surat undangan. Surat undangan untuk lelang raja. Mereka yang dapat menerima surat undangan akan dianggap sebagai yang terbaik bahkan jika mereka ditempatkan di sebuah dinasti. Ada lebih dari 20 dinasti yang berpartisipasi dalam pelelangan ini, dan ada 7 hingga 8 sekte yang tidak lebih lemah dari dinasti. Oke, Wang Xian mengangguk. Dia memiliki surat undangan di tangannya dan diberikan kepadanya oleh Feng Luan. Ada total 3 dari mereka. Tuan, apakah Anda ingin melelang barang-barang itu? Jika Anda ingin mendapatkan surat undangan, komisi kami akan dikurangi 0,05 poin. Ketika dia tiba di konter pelelangan, seorang anggota staf lama bertanya pada Wang Xian. Lelang semua item di sini. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan surat undangan dan barang lelang. Jadi kamu berasal dari naga dan dinasti Phoenix. Ketika lelaki tua itu menerima surat undangan Wang Xian, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Kemudian, dia melihat barang-barang lelang dan sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan dari kerajaan yang kuat yang baru saja bangkit. Saya akan memberi Anda sertifikat lelang dan sertifikat identitas Anda. Ini adalah ruang pribadi untuk pelelangan. Setelah lelang selesai, Anda dapat menggunakan sertifikat lelang untuk mengumpulkan batu roh untuk item lelang Anda. Pria tua itu tersenyum pada Wang Xian. Oke, terima kasih. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Tuan muda, Anda bisa melihat-lihat zona raja. Barang-barang yang dijual di sini semuanya sangat berharga. Orang tua itu menyarankan kepadanya. Oke, setelah berjalan keluar dari zona raja yang besar dan mulia, Wang Xian mulai berjalan-jalan. Di zona raja, ada banyak barang bermutu tinggi selain rumah lelang ini. Barang-barang di atas transendensi dijual di sini. Mari kita lihat apakah aku bisa membeli barang bagus. Wang Xian berjalan di jalanan. Wilayah raja tidak kecil. Ada banyak toko di sekitar rumah lelang. Ada semua jenis senjata dan ramuan. Semua jenis barang dijual dan semuanya kelas atas. Toko mutiara roh, saya tidak menyangka akan ada toko mutiara roh di sini. Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut dan segera masuk ke toko. Saat dia masuk ke toko, Wang Xian bisa merasakan dampak energi spiritual dari mutiara roh dari berbagai atribut. Di seluruh toko, ada ratusan mutiara roh dari berbagai atribut. Namun, kebanyakan dari mereka tidak berlevel tinggi. Ada sekelompok pria dan wanita muda di toko. Harganya tidak terlalu mahal. Sangat cocok untuk dibeli. Mutiara spiritual sangat berguna bagi Wang Xian. Itu juga bisa digunakan untuk memelihara senjata untuk bawahannya. Itu juga dapat digunakan untuk memungkinkan pabrik penggilingan 5 elemen untuk melahap dan meningkatkan. Ayo, saudara-saudari, ini adalah toko mutiara spiritual yang unik di kota Xiaoyao kita. Toko ini tidak akan tersedia di dinasti lain. Saat ini, puluhan pemuda dan pemudi memasuki toko dari luar. Ada banyak orang di grup ini, dan masing-masing dari mereka tampaknya memiliki status yang luar biasa. Setiap gerakan mereka mengungkapkan temperamen yang luar biasa. Mutiara roh. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak mutiara roh. Ada ratusan mutiara roh langka di dinasti kita. Wow, seperti yang diharapkan dari kota Xiaoyao. Saya datang ke tempat yang tepat kali ini. Mutiara roh ini sangat indah. Mutiara roh sangat bermanfaat untuk budidaya. Jika diolah dengan energi, mereka juga dapat meningkatkan level mutiara roh. Di toko mutiara roh, pria dan wanita muda melihat mutiara roh di toko dengan kejutan yang menyenangkan, mata mereka bersinar. Mutiara roh dipadatkan dari energi unsur. Mereka bisa dibuat menjadi staf atau liontin. Dengan mutiara roh tingkat tinggi, itu juga bisa meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Barang seperti itu langka di sembarang tempat. Meskipun pria dan wanita muda ini memiliki status yang luar biasa dan berasal dari dinasti dan sekte yang kuat, mereka masih sangat terkejut ketika melihat begitu banyak mutiara roh. Ini adalah toko paling istimewa di kota Xiaoyao kami. Pemiliknya adalah ahli interpretasi kekosongan tingkat ketiga, dan dia secara khusus membelinya dari Laut 5 Elemen di wilayah laut tak terbatas.
Dibutuhkan 1 tahun bagi pemiliknya untuk datang dan pergi, dan ada banyak bahaya di sepanjang jalan. Namun, semua orang tahu betapa berharganya mutiara roh. Di tengah kelompok pemuda, seorang pemuda mengenakan pakaian merah tua dan memegang kipas bulu berkata sambil tersenyum. Jadi mereka adalah mutiara roh dari wilayah Hanhai. Tidak heran mereka begitu baik. Pria dan wanita muda itu sedikit mengangguk dan menatap mutiara roh dengan penuh semangat. Hadirin sekalian, lihat apakah ada mutiara roh yang Anda sukai. Tandai harganya dengan jelas. Ketika penjaga toko melihat begitu banyak pria dan wanita muda dengan status luar biasa datang, dia langsung bertanya sambil tersenyum. Penjaga toko, bawakan mutiara spiritual api itu untuk saya lihat. Mutiara spiritual api tingkat pertama dari interpretasi kehampaan itu sangat mahal. Itu bahkan lebih mahal daripada senjata tingkat kedua dari interpretasi kosong. Saya tidak punya cukup batu spiritual. Sekelompok pria dan wanita muda berbicara. Penjaga toko, berapa banyak mutiara spiritual yang kamu miliki di sini? Saya ingin semuanya. Berapa banyak batu spiritual? Wang Xian melirik pria dan wanita muda di sekitarnya. Dia mengabaikan mereka dan bertanya langsung kepada penjaga toko. Suara Wang Xian terdengar di aula, menyebabkan semua orang di toko menoleh. Beli semuanya. Meskipun toko-toko mutiara roh kecil, nilai barang di dalamnya lebih dari 100 miliar batu roh kelas menengah. Beli semuanya. Pria muda yang memegang kipas bulu itu menatap Wang Xian dengan sedikit jijik di matanya. HMPH, kamu benar-benar sombong. Aku bahkan tidak mampu membeli mutiara roh tingkat pertama dari ranah interpretasi kosong. Bagaimana Anda bisa? Seorang wanita yang berpakaian seperti seorang putri meringkuk bibirnya dan berkata dengan nada menghina. Sama seperti bagaimana dia berpakaian, dia adalah seorang putri dari sebuah dinasti. Selain itu, dia adalah putri yang paling disayangi oleh raja sebuah dinasti. Apa konsep dari ratusan miliar batu roh kelas menengah? Bahkan jika raja dinasti harus membayar ratusan miliar batu roh, dia harus memikirkannya. Seorang pria muda dengan santai berkata bahwa dia akan membayar ratusan miliar batu roh untuk membeli mutiara roh. Ini benar-benar sombong. Tuan muda, mutiara roh di sini bernilai lebih dari 130 miliar batu roh kelas menengah. Silakan lihat mutiara roh seperti apa yang Anda butuhkan. Aku akan mendapatkannya untukmu. Penjaga toko memandang Wang Xian dan tersenyum. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa membeli semuanya. Simpan semuanya. Wang Xian menggerakkan lengannya dan melemparkan cincin interspatial ke penjaga toko satu persatu. Penjaga toko itu sedikit terkejut. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Kemudian, ketika dia melihat tumpukan batu roh di cincin interspatial, dia membelalakan matanya dan dipenuhi keterkejutan. Ini tuan muda, tolong tunggu sebentar. Saya akan mengemas semua mutiara spiritual untuk Anda. Lengan penjaga toko bergetar saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Ya, taruh saja di ring interspatial Anda. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Wang Xian berkata langsung. Dia memiliki 7 hingga 8 triliun batu spiritual kelas menengah di tangannya. Sebagian besar dari mereka berasal dari kerajaan Pulau Langit dan kerajaan daratan Satu Daun. Lagi pula, Wang Xian telah sepenuhnya merampok semua keluarga dan kekuatan kedua kekaisaran. Bagian lainnya berasal dari batu roh yang digali dari mata air spiritual laut dalam. Mata air spiritual laut dalam belum digali. Setidaknya ada beberapa triliun batu roh kelas menengah di dalamnya. Lebih dari 100 miliar batu roh bukanlah apa-apa di mata Wang Xian. Apa? Wang Xian bertingkah seperti seorang taipan, menyebabkan semua pria dan wanita muda di sekitarnya sedikit terpana. Dia benar-benar memiliki begitu banyak batu roh. Dan dia bahkan membeli semua mutiara roh di sini. Maaf, Tuan muda dan nona muda. Semua mutiara roh di toko kami telah dibeli oleh tuan muda ini. Penjaga toko memandang kerumunan di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum. Penjaga toko memberi isyarat kepada para pemuda yang sedang melihat mutiara roh. Saudaraku, kamu telah membeli semua mutiara roh. Apalagi yang perlu kita beli? Saya ingin mutiara roh di tangan saya. Aku akan memberimu batu roh. Seorang pria muda sedikit mengernyit dan berkata langsung kepada Wang Xian. Saya minta maaf. Saya ingin semua mutiara roh. Wang Xian meliriknya dan duduk di samping. Saudaraku, bisakah kamu memberi wajah pada Kekaisaran Roh Utara dan menunjukkan cinta? Adikku sangat menyukai mutiara roh air ini. Seorang pria muda mengangkat alisnya dan menatap Wang Xian ketika dia melihat bahwa Wang Xian langsung menolaknya. Entah kamu membeli semuanya atau tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Xian melirik mereka dengan acuh tak acuh dan berkata dengan sikap yang sedikit tidak sopan. Dia bahkan mengungkapkan latar belakangnya. Wang Xian tidak memberikan wajah apapun pada keluarga kerajaan semacam ini.
Dia bahkan langsung mengabaikan mereka dengan cara yang provokatif. Dia menginginkan semua mutiara roh. Jika ada yang tidak bahagia, dia akan tidak bahagia. Jika dia bertemu satu atau dua orang yang buta, Wang Xian tidak keberatan menghancurkan mereka. Menghancurkan sebuah kerajaan adalah hal favorit Wang Xian. Ekspresi pemuda itu sedikit berubah. Dia menatap Wang Xian dengan dingin. Saudaraku, bolehkah aku tahu dari mana asalmu? Pria muda yang memegang kipas bulu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar yang lain berhenti berbicara. Dia memandang Wang Xian dan bertanya dengan binar di matanya. Kekaisaran Naga dan Phoenix. Wang Xian menyilangkan kakinya dan berkata dengan jelas. Penampilannya tidak berbeda dari yang tidak berguna. Kekaisaran Naga dan Phoenix. Ketika pria dan wanita muda di sekitar mendengar kata-kata Wang Xian, pupil mata mereka sedikit berkontraksi. Apakah itu naga yang baru bangkit dan Phoenix Empire? Kekaisaran Naga dan Phoenix ini sebenarnya Naga dan Phoenix Empire. Kerajaan ini menghancurkan 4 kerajaan sekaligus. Apalagi ada Kekaisaran Dongyuan yang sangat kuat. Tidak heran. Ekspresi pria dan wanita muda berubah. Cara mereka memandang Wang Xian juga banyak berubah. Kekaisaran Naga Phoenix. Jadi Anda dari kerajaan Naga Phoenix. Saya Yao Dingfeng dari klan Yao di kota Xiaoyao. Tuan Muda Xiaoyao mengadakan perjamuan untuk para elit dan bangsawan malam ini. Kakak ini bisa datang dan berteman. Pemuda dengan kipas bulu memandang Wang Xian dengan heran dan mengundangnya. Saya tidak tertarik. Wang Xian melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Tuan Muda, letakkan semua mutiara roh di cincin interspatial. Lihatlah. Di toko mutiara roh, penjaga toko menyerahkan cincin interspatial dengan ekspresi hormat dan berkata sambil tersenyum. Dia baru saja mendengar kata-kata Wang Xian dengan jelas. Dia telah mendengar tentang dinasti Naga dan Phoenix. Sebuah dinasti kuat yang tiba-tiba bangkit baru berdiri selama 1 tahun. Itu telah menghancurkan 4 dinasti dan menduduki semua kota dari 4 dinasti. Dengan kekuatan dinasti Naga dan Phoenix saat ini, itu pasti salah satu yang terbaik dalam jarak 100.000 kilometer. Dan Tuan Muda di depan mereka ini memiliki posisi yang sangat tinggi di dinasti Naga dan Phoenix. Mereka tidak berani menyinggung kekuatan seperti itu. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya ke mutiara roh di cincin interspatialnya dan mengangguk puas. Kemudian, dia langsung keluar. Kekaisaran Naga Phoenix. Penatua dari klan Firehammer yang telah mengikuti Wang Xian selama ini memiliki tatapan bingung di matanya. Orang ini terlalu sombong. Dia sebenarnya tidak menempatkan kita di matanya sama sekali. Sombong? Dia benar-benar sombong sampai ekstrim. Kekaisaran Naga Phoenix. Jika anak itu memiliki status yang sangat tinggi di Kekaisaran Naga Phoenix, dia benar-benar bukan seseorang yang bisa kita provokasi. Kekaisaran ini menghancurkan 4 kerajaan hanya dalam 10 hari. Pengaruh mereka sangat menakutkan. Tidak heran dia bisa mengeluarkan lebih dari 100 miliar batu roh kelas menengah. Bahkan jika dia memiliki kemampuan, Tuan Muda Yao mengundangnya ke perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuan Muda kota Xiaoyao. Namun, pria itu masih sangat menghina. Dia benar-benar sombong. Itu benar. Jadi bagaimana jika itu adalah kerajaan Naga Phoenix di depan Tuan Muda kota Xiaoyao, bukan apa-apa. Melihat Wang Xianyao pergi tanpa peduli dengan mereka, pria dan wanita muda itu mengungkapkan ekspresi marah. Mereka semua pangeran dan putri dari berbagai kekuatan besar. Status mereka sangat terhormat. Sekarang mereka diperlakukan dengan penghinaan oleh seseorang, mereka semua sangat marah. HMPH, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Yao Dingfeng menatap punggung Wang Xian dan mendengus dingin. Matanya sangat dingin. Pergi dan beli beberapa ramuan. Wang Xian berjalan keluar dari Spirit Pearl Shop. Aura samar dari celana sutra menghilang seketika. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senang rasanya menjadi murid hedonis. Jika ada yang tidak menyukaiku, baiklah, ayo serang Kekaisaran Naga dan Phoenix. Haha, selanjutnya, aku akan terus berperan sebagai kerajaan Naga dan Phoenix. Wang Xian berpikir sambil tersenyum dan berjalan ke toko ramuan di sekitarnya. Batu roh di tangannya berjumlah triliunan. Secara alami, dia harus menukarnya dengan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Wang Xian tidak ragu sama sekali saat dia mengeluarkan semua ramuan dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Dia menyapu 4 toko ramuan dan menghabiskan lebih dari 600 miliar batu roh kelas menengah. Setelah putaran pembelian, Wang Xian berjalan menuju area obat mujarab lagi. Dia mengeluarkan semua ramuan dan ramuan spiritual satu per satu. Hanya dalam waktu 1 hari, Wang Xian menghabiskan lebih dari 50.000 batu roh kelas menengah. Setidaknya 1/5 ramuan spiritual dan obat mujarab di seluruh area obat mujarab telah hilang.
Seperti yang diharapkan dari kota Xiaoyao. Bahkan dengan lebih dari 50.000 batu spiritual, itu tidak menimbulkan banyak dampak pada tempat ini. Wang Xian menghela nafas sedikit ketika dia keluar dari area obat mujarab. Setelah kembali ke area senjata, Wang Xian berjalan menuju toko yang disewa pemimpin suku Palu Api kemarin. Bisnis sangat bagus. Ketika Wang Xian pergi, dia melihat ada banyak pelanggan yang berbaris di luar toko untuk membeli senjata. TSK, saya benar-benar tidak menyangka suku Palu Api akan membuka toko. Apalagi kualitas senjata di dalamnya cukup bagus. Saya mendengar dari suku Firehammer bahwa mereka tidak lagi berada di suku emas berlapis emas. Apakah mereka tidak takut tanpa perlindungan mereka, beberapa faksi akan menangkap mereka dan menjadikan mereka budak? Kurasa banyak pasukan menunggu klan Palu Api meninggalkan kota. Begitu mereka meninggalkan kota, saya kira beberapa pasukan akan bergerak. Siapa peduli kami membeli senjata kami? Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ketika sampai di pintu masuk toko, Wang Xian mendengar pembicaraan beberapa pelanggan di sekitarnya. Mereka tidak memiliki keberatan. Mereka bahkan mengatakan hal yang sama di depan anggota klan Firehammer. Anggota klan Firehammer mengabaikan mereka dan fokus menjual senjata mereka. Setelah pelelangan raja berakhir besok, aku akan meningkatkan kekuatan Duan Jinming ke tingkat ketiga dari tahap tembus pandang. Sebelum saya pergi, saya harus membiarkan mereka mengalami seperti apa klan Palu Api itu. Bawahan mereka bukanlah orang yang bisa diremehkan oleh beberapa orang saja. Wang Xian berpikir sendiri. Dia sangat puas dengan kecepatan penjualan senjata. Meskipun klan Palu Api lemah, keahlian mereka terkenal. Hari sudah malam ketika dia kembali ke kediamannya. Ketika Wang Xian sampai di pintu, dia melihat Duan Jinming, yang berpakaian rapi, berjalan keluar dengan penuh semangat. Saat dia berjalan, dia memegang piring batu komunikasi dan tertawa terbahak-bahak. Jinming, kenapa kamu tidak di sini untuk menyapa Raja Naga? Orang tua yang telah mengikuti Wang Xian sepanjang hari berkata dengan tegas ketika dia melihat ekspresi konyol di wajah Duan Jinming. Kakek ketiga, Raja Naga, maafkan aku tidak melihatmu. Setelah mendengar suara lelaki tua itu, Duan Jinming buru-buru mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Wang Xian, dia berkata dengan panik. Tidak perlu. Jinming, apa yang membuatmu sangat bahagia? Wang Xian bertanya dengan senyum di wajahnya. Hehe, Raja Naga, ini aku akan pergi dan mencari wanita ketiga. Duan Jinming menggaruk kepalanya dan menunjukkan senyum jujur di wajahnya. Ayo. Dalam beberapa hari, saya akan membawa Anda ke keluarga emas berlapis emas untuk melamar pernikahan. Wang Xian berkata kepada Duan Jinming dengan senyum di wajahnya. Terima kasih, Raja Naga. Terima kasih, Long Wang. Duan Jinming, yang tingginya hampir 2 meter, langsung berterima kasih padanya. Oh benar, besok aku akan membawamu ke rumah lelang raja untuk melihat dunia. Wang Xian terus berbicara dengan Duan Jinming. Oh ya, terima kasih, Raja Naga. Terima kasih, Raja Naga. Duan Jinming langsung berterima kasih padanya. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Kekuatannya telah mencapai tingkat pertama dari tahap kekosongan tembus pandang. Dia akan bisa bersama dengan wanita ketiga di masa depan. Pada akhirnya, dia akan bisa mengikuti bos seperti itu. Ini adalah sesuatu yang dia tidak pernah berani bayangkan di masa lalu. Wang Xian tersenyum. Sebagai salah satu pilar calon anggota Istana Naga, Duan Jinming secara alami tidak dapat memperlakukan bawahannya dengan buruk. Hehe, Raja Naga, kamu sangat baik pada Jinming. Anak ini benar-benar beruntung. Kami sangat beruntung bertemu denganmu, Raja Naga. Pria tua di sampingnya menghela nafas. Wang Xian tersenyum. Di masa depan, klan Firehammer akan menjadi sebuah eksistensi di luar imajinasimu. Raja Naga, setelah kembali ke kediamannya, pemimpin klan Firehammer berjalan mendekat dan menyapanya dengan hormat. Masuk, Wang Xian sedang menyeruput tehnya dan memeriksa beberapa informasi melalui baki batu komunikasi. Raja Naga, kami menjual total 5.000 senjata hari ini. Setelah kita membeli beberapa perbekalan, sisa batu roh semuanya ada di sini. Kepala klan Firehammer dengan hormat menyerahkan sebuah cincin interspatial. Aku akan meninggalkan batu roh bersamamu untuk saat ini. Gunakan batu roh ini untuk membeli semua jenis bahan logam. Di masa depan, kami akan membuka toko senjata. Juga, keluarkan setengah dari batu roh dan beli beberapa ramuan untuk meningkatkan kekuatan klan Palu Apimu. Wang Xian tidak mengambil cincin interspatial dan berkata kepada pemimpin klan Firehammer. Terima kasih, Raja Naga. Beberapa hari ini adalah periode lelang raja 5 tahun. Pada saat yang sama, ini juga saatnya pasukan utama membeli semua jenis barang.
Senjata di tangan kita hanya bisa dijual paling lama 3 hari. Jika kita bisa bertemu beberapa dinasti untuk membelinya, kita mungkin tidak bisa bertahan sehari. Kami benar-benar dapat menggunakan batu roh yang kami peroleh untuk membeli bahan dan terus menjualnya. Jika kami melakukan ini berulang kali, kami akan dapat memperoleh lebih banyak keuntungan. Selain itu, Jin Ming dan aku sudah bisa memalsukan senjata interpretasi kosong. Kepala klan Firehammer berkata kepada Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Ya, itu baik-baik saja. Kalian bisa membuat pengaturan sendiri. Saya akan membawa Jin Ming untuk berpartisipasi dalam pelelangan raja besok. Wang Xian mengangguk dan berkata kepada kepala klan Firehammer. Itu Raja Naga. Kepala klan Firehammer membungkuk dan berjalan keluar. Setelah istirahat malam, Wang Xian dibangunkan oleh suara penempaan di pagi hari. Dia berjalan keluar dari ruangan dan melihat sekeliling dengan senyum di wajahnya. Anggota klan Firehammer menempa senjata satu persatu. Karena transformasi naga Dewa Api, semangat, energi, dan semangat semua orang telah mengalami perubahan besar. Selain itu, pakaian di tubuh mereka sedikit membaik. Mereka mengenakan baju baru dengan pola palu api di bagian belakang. Itu benar-benar berbeda dari pakaian hitam pekat yang dimiliki Wang Xian saat pertama kali bertemu mereka. Sekarang, kobaran api di tubuh mereka memiliki sedikit senyum di wajah mereka. Aura samar terpancar dari tubuh mereka. Raja Naga. Setelah makan, Duan Jinming datang ke sisi Wang Xian dan berteriak dengan hormat. Ayo pergi. Lelang akan segera dimulai. Wang Xian mengangguk dan memimpin Ao Jian, Ao Yao, dan yang lainnya ke rumah lelang raja dengan kereta binatang. Ada begitu banyak orang. Jumlah mereka terlalu banyak. Selain itu, ada begitu banyak pakar interpretasi kosong di sini. Ketika mereka tiba di area raja di tengah, Duan Jinming mengamati sekelilingnya dengan ekspresi takjub. Ada banyak mobil mewah yang ditarik oleh binatang buas yang kuat. Di antara mereka, ada banyak binatang buas tingkat interpretasi kosong yang menarik mobil. Ada juga banyak orang yang mengendarai binatang buas tingkat interpretasi kosong. Masing-masing dari mereka memancarkan aura mulia. Ada juga banyak pembangkit tenaga listrik dari sekte kuat yang mengenakan seragam. Seluruh wilayah raja sibuk dengan aktivitas. Setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama, apakah kamu tidak tahu tentang pemandangan megah ini? Wang Xian memandang Duan Jinming yang terkejut dan bertanya sambil tersenyum. Tidak, beberapa hari ini juga merupakan waktu tersibuk bagi kami. Selain itu, kami tidak memenuhi syarat untuk memasuki wilayah raja. Duan Jinming tersenyum dan mengamati sekelilingnya dengan heran. Di sini, ayo turun. Wang Xian menepuk lengan Duan Jinming dan berkata dengan lemah. Ya. Duan Jinming segera mengangguk dan mengikuti di belakangnya. Kereta berhenti tidak jauh dari rumah lelang raja. Ada banyak tim besar di sekitar mereka. Pakar interpretasi kekosongan dapat dilihat di mana-mana. Setidaknya 1000 orang berjalan menuju rumah lelang raja. Klan Firehammer, mengapa klan Firehammer ada di sini? Wang Xian dan yang lainnya mengikuti kerumunan dan berjalan perlahan. Tiba-tiba, suara terkejut datang dari samping. Duan Jinming mengerutkan kening dan menoleh. Dia melihat lebih dari selusin orang menatapnya. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda. Saat ini, pemuda itu sedang menatap Duan Jinming dengan wajah penuh keterkejutan. Dia melihat lambang klan Firehammer di belakang bajunya. Mengapa Anda tidak bisa datang ke sini? Duan Jinming berbisik dan memalingkan muka. Hehe, klan rendahan. Ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Diam, berhati-hatilah untuk tidak membawa bencana ke klanmu sendiri. Saat pemuda itu terus berbicara, Wang Xian menoleh dan berkata dengan dingin. Ketika selusin orang di samping pemuda itu mendengar kata-kata Wang Xian, wajah mereka langsung menjadi dingin. Ao Jian dan 3 ikan todak emas lainnya menatap mereka dengan dingin, menyebabkan semua orang merasakan napas mereka tersendat. Wajah pemuda itu memerah saat dia membuka mulutnya. Dia ingin berbicara tetapi dihentikan oleh seorang pria paruh baya di sampingnya. Maaf telah menyinggungmu, Tuan Muda. Seorang pria paruh baya menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian dan memandang Ao Jian dan yang lainnya dengan ketakutan. Pikirkan urusanmu sendiri. Kamu tidak punya sopan santun. Wang Xian memandang pria parubaya itu dengan acuh tak acuh dan berkata langsung. Ini menyebabkan wajah pria parubaya itu sedikit menggelap dan dia mendengus pelan. Itu adalah Tuan Muda dari kota Xiaoyao. Tuan Muda kota Xiaoyao ada di sini. Tuan Muda dari Tuan kota Xiaoyao memiliki kekuatan setengah langkah ke puncak ranah interpretasi kosong di usia yang begitu muda. Dia dapat menerobos ke ranah interpretasi kosong kapan saja. Kemarin, Wali Kota Muda mengundang banyak generasi muda untuk menghadiri pertemuan itu. Sayang sekali BR tidak bisa berpartisipasi. Pada saat ini, suara seruan terdengar dari sekitarnya.
Wang Xian mengangkat alisnya dan melihat ke belakang. Seorang pemuda dengan rambut panjang dan ekspresi bangga, mengenakan pakaian putih dan dengan tulisan Xiao Yao tertulis di dadanya, berjalan lurus menuju rumah lelang raja. Di sekelilingnya ada 40 hingga 50 pria dan wanita muda. Ada murid dari keluarga di kota Xiao Yao, serta beberapa pangeran dan putri dari dinasti lain. Sekelompok pemuda yang bangga mengikuti di belakang kastelan muda dengan senyum di wajah mereka. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi bangga di wajah mereka. Nona ketiga juga ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara bersemangat datang dari samping Wang Xian. Wang Xian menoleh dan melihat bahwa Duan Jinming sedang melihat ke belakang sekelompok pria dan wanita muda. Seorang wanita yang bermartabat dan cantik mengikuti di belakang. Itu adalah kehilangan ketiga dari keluarga emas berlapis emas. Nona ketiga. Ketika rindu ketiga dari keluarga emas berlapis emas datang ke samping tidak jauh, Duan Jinming mau tidak mau memanggil dengan suara rendah. Tepat ketika Gilded Gold Tian merasa sedikit kesal mengikuti di belakang, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya. Dia sedikit terkejut dan dengan cepat menoleh, sedikit kejutan di wajahnya. Dia ragu sejenak, lalu berjalan menuju Duan Jinming dengan wajah agak merah. Hah. Pria dan wanita di sebelahnya sedikit terpana. Ekspresi kakak perempuan dan kakak kedua sedikit berubah. Xiao Yan, apa yang akan kamu lakukan? Mereka berdua berhenti berjalan dengan wajah gelap. Seorang pria muda dengan pakaian biru air di samping mengangkat alisnya dan sedikit mengangkat kepalanya. Dia juga berhenti berjalan dengan ketidaksenangan di matanya. Orang itu, di samping pemuda berbaju biru aqua, Yao Dingfeng, yang memegang kipas bulu, menyipitkan matanya dan juga berhenti berjalan. Kakak kedua, kami bertemu seorang teman. Yu Jinyan berbalik dan menatap kakak perempuan dan kakak laki-lakinya yang kedua, yang wajahnya dingin. Ekspresinya agak jelek. Jangan berinteraksi dengan beberapa orang sembarangan. Ayo pergi. Mereka berdua menatapnya dan berkata dengan wajah cemberut. Kakak perempuan tertua, kakak laki-laki kedua, aku tidak ingin kamu ikut campur dalam urusanku. Ketika dia mendengar kakak perempuan tertua dan kakak laki-laki keduanya memarahinya, ekspresinya menjadi dingin. Dulu, karena takut orang tuanya akan menghentikannya, kakak perempuan tertua dan kakak laki-laki keduanya sering memarahinya agar tidak dekat dengan Duan Jinming. Tetapi sekarang, ketika dia mengetahui bahwa kekuatan Duan Jinming telah mencapai tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas dan bahwa dia akan pergi ke rumahnya dalam beberapa hari untuk melamar hadiah pertunangan, dia sangat bahagia. Dengan statusnya saat ini, dia benar-benar layak untuknya. Ini juga memberinya lebih banyak kepercayaan diri untuk melawan. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, seorang pemuda berpakaian aqua blue berjalan mendekat dan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Dia melirik pemuda itu, mengerutkan bibirnya, dan tidak berbicara. Tuan Muda Liu, bukan apa-apa. Hanya saja, adik perempuanku ini bermasalah dengan otaknya. Setelah mendengar kata-katanya, kakak perempuan tertua dan kakak laki-laki kedua dari pidato emas juga mengungkapkan ekspresi marah. Setelah mendengar pertanyaan pemuda itu, mereka buru-buru berkata dengan ekspresi malu. Lihat bocah rendahan itu. Lihatlah Tuan Muda Liu. Meskipun Tuan Muda Liu tidak menyukaimu, bahkan jika kamu menjadi selir Tuan Muda Liu, itu masih lebih baik daripada bersama bocah rendahan itu. Lagi pula, orang tuamu tidak akan. Kakak dan kakak kedua, tutup mulut. Jinming bukan anak nakal rendahan. Saat keduanya terus berbicara, emas berlapis emas Yan menyela mereka dengan marah. Biarkan aku memberitahumu, aku bukan anak nakal rendahan. Perhatikan kata-katamu. Ketika Duan Jinming mendengar mereka berdua berbicara tentang dia seperti itu dan melihat ekspresi sedih Yan yang disepuh emas, dia berdiri dan berkata dengan marah. Anda, kakak perempuan tertua dan saudara laki-laki kedua Jin Yan melihat bahwa Duan Jinming menatap mereka dengan tatapan dingin dan menghina. Pemuda biru air itu mengangkat alisnya dan rasa dingin samar melintas di matanya. Dia memandang Jin Yan dan kemudian ke Duan Jinming. Beberapa hari ini, ibunya meniup angin di telinganya dan menanyakan kabar putri ketiga dari keluarga Jin. Dia memiliki kesan yang cukup bagus tentang Gilded Gold Tian, tapi dia tahu apa yang diinginkan ibunya. Dia ingin dia menikah dan punya anak. Dia belum cukup bersenang-senang, jadi dia tentu saja tidak setuju. Sekarang dia melihat bahwa Gilded Gold Tian memiliki hubungan yang dalam dengan binatang iblis rendahan, dia sedikit tidak senang. Aku tidak menyangka Gilded Gold Tian berperilaku begitu kejam. Anda tidak tahu apa yang terjadi dengan binatang iblis rendahan, hehe. Mata Liu Shao dingin saat dia mengejek. Kaulah yang tidak sopan. Saya memperingatkan Anda, perhatikan kata-kata Anda.
Ketika Duan Jinming mendengar bahwa Liu Shao berani mengatakan bahwa dia tidak sopan terhadap binatang iblis rendahan, dia memelototinya dengan marah. Binatang iblis rendahan, kaulah yang harus menjaga kata-katamu. Liu Shao melihat Duan Jinming, yang tingginya 2 meter, menatapnya dengan marah dengan mata terbuka lebar. Wajahnya menjadi dingin dan jejak niat membunuh dipancarkan tanpa ada penyembunyian. Jika kamu mengatakan bahwa aku adalah binatang iblis rendahan, lalu kamu pikir kamu ini siapa? Tubuh Duan Jinming langsung memancarkan tekanan tingkat kekosongan yang dalam, dan aura yang kuat langsung dibebankan ke Tuan Muda Liu. Apa? Aura tingkat kekosongan yang dalam dibebankan. Wajah Tuan Muda Liu langsung berubah, dan dia menatap Duan Jinming dengan wajah penuh ketakutan. Di bawah auranya, tubuhnya sedikit bergetar. Apa bagaimana ini mungkin? Aura ini, ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Kakak perempuan tertua dan saudara laki-laki kedua Liu Jinyan juga terkejut, dan mereka menatap Duan Jinming dengan tidak percaya. Duan Jinming memiliki kekuatan tingkat pertama dari alam kekosongan yang mendalam. Hanya orang tuanya dan anggota klan yang mengetahuinya, tetapi mereka berdua tidak mengetahuinya. Melihat aura menakutkan yang tiba-tiba dilontarkan Duan Jinming, wajah mereka berdua penuh dengan ketidakpercayaan. Ras rendahan ini, orang rendahan ini, bagaimana dia bisa menjadi ahli di tingkat kekosongan yang dalam? Usia Duan Jinming hampir sama dengan mereka, tapi sekarang dia benar-benar telah mencapai tingkat kehampaan yang dalam. Dia hanyalah monster. Memasuki tingkat kekosongan yang dalam berarti memasuki jajaran ahli. Dia adalah seorang ahli yang berdiri tinggi di atas. Tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang mendalam, Anda sebenarnya berada di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang mendalam. Namun, jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong hanya karena Anda ahli di tingkat kekosongan yang dalam. Keluarga Liu saya, membunuh seorang ahli di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang mendalam adalah sepotong kue. Liu Shao menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi yang sangat malu. Apakah Anda percaya bahwa saya dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Liu Anda? Wang Xian, yang telah menonton dari samping, sedikit menyipitkan matanya ketika mendengar kata-kata Liu Shao. Dia mengambil langkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh. Siapa yang tidak memiliki kekuatan Duan Jinming memiliki seluruh istana naga di belakangnya. Raja, ketika Duan Jinming mendengar kata-kata Wang Xian, dia segera menoleh dan berteriak dengan hormat dan berterima kasih. Hancurkan keluarga Liu saya. Hehe, ini pertama kalinya aku mendengar seseorang yang berani memusnahkan keluarga Liuku, nak. Tuan muda, Anda memusnahkan keluarga Liu hanya dengan satu kata. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Naga dan Phoenix Empire Anda tidak terkalahkan kami milik kota Xiaoyao? Kerajaan Naga dan Phoenixmu tidak ada apa-apanya di depan wali kota Xiaoyao. Pada saat ini, ketika Liu Shao mendengar kata-kata Wang Xian, dia diinterupsi oleh Yao Dingfeng yang berdiri di sampingnya bahkan sebelum dia sempat berbicara. Kekaisaran Naga dan Phoenix. Liu Shao sedikit tertegun ketika mendengar kata-kata saudara baiknya. Dia terkejut saat dia menatap Wang Xian. Kemarin, mereka mendengar Yao Dingfeng dan yang lainnya berbicara tentang Naga dan Kekaisaran Phoenix. Mereka tahu sedikit tentang kekuatan kerajaan ini. Untuk menghancurkan 4 kerajaan pada saat yang sama, kerajaan ini memiliki setidaknya 5 ahli di tingkat keempat dari tahap penafsiran Void. Dalam radius 100.000 kilometer, itu pasti kerajaan terkuat. Kekaisaran ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh keluarga Liu. Wajahnya suram dan matanya penuh dengan keheranan. Hehe, Duan Jinming adalah saudara laki-laki dan bawahanku. Jika kamu berani menyerangnya, aku berani menyerangmu. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan bangga. Kamu sombong. Ini kota Xiaoyao, bukan nagamu dan Kekaisaran Phoenix. Liu Shao mengertakkan gigi karena malu ketika mendengar kata-katanya. Harus kukatakan, saudara ini benar-benar sombong. Yao Dingfeng memandang Wang Xian dengan dingin dari samping dan memandang Liu Shao. Shao Hua, ayo pergi. Liu Shao melirik Wang Xian, Duan Jinming, dan yang lainnya dengan sikap teduh. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk berjalan masuk. Seseorang yang bahkan lebih kuat dari mereka hanya akan membuat mereka merasa lebih terhina di sini. Pidato yang disepuh, kamu-kamu. 2 kakak laki-laki tertua dan kedua dari pidato emas ingin memarahinya. Namun, ketika mereka merasakan tatapan marah Duan Jinming dan ekspresi acuh tak acuh Wang Xian, mereka pada akhirnya tidak berani mengatakan apa-apa. Kekaisaran Naga dan Phoenix adalah kekaisaran yang baru bangkit dan kuat. Kekuatan mereka berkali-kali lebih kuat dari klan Liu. Kerajaan yang kuat yang menguasai lebih dari 60 kota. Bahkan Duan Jinming adalah seorang ahli di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang mendalam. Dia bukan seseorang yang bisa mereka caci maki dengan santai. Mereka mengepalkan tangan dan dengan marah berbalik untuk mengejar Tuan Muda Liu dan yang lainnya.
Jinming, aku akan pergi juga. Bagaimanapun, mereka adalah kakak laki-laki dan perempuan saya. Saya akan menjelaskannya kepada mereka. Jangan marah. Melihat Tuan Muda Liu dan yang lainnya pergi dengan marah, Gilded Jinyan juga tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah, jadi dia berkata kepada Duan Jinming. Ya, Nona ketiga, kamu bisa pergi. Dalam beberapa hari, kami akan pergi ke rumahmu untuk melamar. Duan Jinming berjanji. Ini menyebabkan senyuman muncul di wajah Jinyan yang disepuh emas. Dia menganggukkan kepalanya ke arahnya dan pergi sambil tersenyum. Itu benar, seorang pria harus memiliki kejantanan seorang pria. Jangan takut, saya di sini untuk semuanya. Wang Xian melihat perilaku Duan Jinming dan menepuk pundaknya. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Raja Naga. Maaf atas masalah ini." Duan Jinming menyeringai dan berkata sambil tersenyum. "Ayo masuk." Wang Xian menggelengkan kepalanya dan langsung masuk. Ini seorang anak dari klan Palu Api benar-benar telah mencapai alam kekosongan yang berwawasan luas. Bagaimana ini mungkin? Dan pemuda itu, dia sebenarnya dari kerajaan Naga dan Phoenix. Ya Tuhan, naga yang baru bangkit dan kekaisaran Phoenix ini sangat kuat. Di belakang, klan yang mengolok-olok klan Palu Api melebarkan mata mereka dipenuhi ketakutan. Dinasti Naga dan Phoenix. Sialan, pria orang pembawa sial itu, beraninya dia begitu sombong. Di rumah lelang Raja Besar, Tuan Muda Liu dan Yao Dingfeng berjalan maju dengan ekspresi malu. Wajah Tuan Muda Liu sangat suram. Seekor binatang iblis rendahan berani menjadi sombong di depannya, dan dia bahkan mendapat dukungan dari pria dari dinasti Naga dan Phoenix. Dia bahkan ingin memusnahkan klan Liu mereka. Ini membuatnya sangat marah. Tuan Muda Liu, jangan marah. Masalah ini semua salah adikku yang tidak peka. Pada saat ini, kakak perempuan dan kakak laki-laki kedua, yang mengejar mereka, berkata dengan sikap menjilat. Enyahlah. Tuan Muda Liu mendengar sosok mereka dan meraung dengan suara rendah tanpa menoleh. Ini menyebabkan ekspresi kakak perempuan dan kakak laki-laki kedua menjadi kaku, dan mereka dipenuhi rasa malu. Tuan Muda Liu, kami mohon maaf kepada Anda. Saat gadis Xiaoyan itu datang nanti, aku akan membiarkan dia meminta maaf padamu. Mereka berdua tersenyum dan mengikuti di belakang. Hehe, selera klan emasmu benar-benar. Saat Tuan Muda Liu berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Dia sedikit menyipitkan matanya, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Kakak ketigamu, Nona Gilded Goldtian cukup bagus. Dia merendahkan suaranya dan berkata perlahan dengan makna yang mendalam. Hah, mereka berdua sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Tuan Muda Liu. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Nona Gilded Yan ada di sini. Tuan Muda Liu Shao Gilded Yan yang mengikuti di belakangnya dan tersenyum tipis. Dia berbalik dan terus berjalan menuju tempat duduknya. Hah Shao Hua, apa yang kamu lakukan? Yao Dingfeng, yang berada di samping, juga datang dengan sedikit terkejut dan bertanya dengan suara rendah. Tidak apa, saya tiba-tiba merasa bahwa saya tidak muda lagi. Ambil saja seorang selir. Tuan Muda Liu berkata sambil tersenyum. Kamu, haha, tinggi. Tinggi. Yao Dingfeng tertawa dan berjalan maju dengan lengan melingkari bahu Tuan Muda Liu. Sekelompok orang datang ke sebuah paviliun di mana penguasa kota muda kota Xiao Yao dan beberapa murid bangsawan semuanya hadir. Semua orang dari dinasti Naga dan Phoenix, tempat dudukmu ada di sini. Seluruh rumah lelang raja sangat besar, dan interiornya sangat berbeda dari rumah lelang biasa. Di dalamnya, ada gunung palsu dan air palsu, dan paviliun kecil. Banyak orang bisa duduk di bawah paviliun, dan makanan lezat diletakkan di atasnya. Di tengah, ada panggung tinggi, dan di atas panggung tinggi ada tempat lelang. Para tamu di sekitarnya duduk di sekitar peron. Seluruh aula lelang dapat menampung sekitar 10.000 orang. 10.000 orang bukanlah jumlah yang besar. Namun, tingkat pemborosan pasti yang terbaik di wilayah Liuhai. Semuanya, ini tempat duduk kalian. Ada staf di samping Anda. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk bertanya. Staf membawa Wang Xian dan yang lainnya ke tempat yang lebih dekat ke pusat. Sebagai dinasti penguasa yang sedang naik daun, dinasti Naga dan Phoenix memenuhi syarat untuk berada di posisi yang lebih dekat ke meja depan. Apalagi nilai barang yang dilelang Wang Xian kali ini juga sangat mengerikan. Baiklah, Wang Xian mengangguk dan duduk di kursi utama. Dia memberi isyarat kepada Ao Jian, Duan Jinming, dan yang lainnya untuk duduk di samping. Duan Jinming melihat ke kiri dan ke kanan. Tatapannya beralih ke tempat yang tidak jauh. Tatapannya mendarat di kata-kata emas lagi dan senyum muncul di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat yang begitu mewah. Ini adalah pertama kalinya dia dilayani dengan hormat.
Wang Xian mengamati sekelilingnya. Setiap paviliun mewakili kekuatan yang kuat. Itu benar. Wang Xian melihat ke kursi di depannya dan melihat sekelompok pria dan wanita muda duduk bersama. Mereka mengobrol dengan senyum di wajah mereka. Ini adalah generasi kedua dari orang terkaya di sekitarnya. Para pangeran dan putri dinasti, pewaris kekuatan tertinggi, dan seterusnya. Lelang Raja ke-20 akan segera diadakan. Ini juga merupakan tahun ke-100 pelelangan Raja kita akan diadakan. Agar barang-barang yang akan dilelang hari ini, semua pembangkit tenaga listrik dan penguasa harus disiapkan. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang masih memiliki pesona datang ke area lelang pusat. Dia berbicara kepada semua orang di sekitarnya dengan senyum di wajahnya. Item pertama yang akan dilelang adalah staf sihir alam kekosongan berwawasan tingkat ketiga dengan atribut api. Harga awalnya adalah 10 miliar batu roh kelas menengah. Lelang tidak butuh waktu lama untuk dimulai. Item pertama yang akan dilelang adalah staf sihir alam kekosongan wawasan tingkat ketiga dengan harga tinggi. Sepertinya ini adalah tongkat sihir yang kukirim ke pelelangan. Wang Xian tersenyum saat melihat senjata yang dibawa. Harga awal untuk staf tahap kekosongan berwawasan tingkat ketiga adalah 10 miliar batu roh kelas menengah. Harga awal tidak tinggi, tetapi peningkatan persaingan relatif tinggi. 15 miliar, 16 miliar, satu demi satu, pasukan mulai menawar. Tak lama kemudian, harganya mencapai 21 miliar. Harga akhir juga turun menjadi 21 miliar. Item kedua adalah sepotong baju besi. Ada lebih dari 30 pasukan yang lebih besar, lusinan pasukan tingkat kedua, dan pembudidaya keliling hadir. Wang Xian melihat sekeliling dan melihat ada sekitar 300 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Pada dasarnya, sebagian besar pakar alam kekosongan berwawasan luas yang datang ke kota Xiao Yao berkumpul di sini. Dengan begitu banyak ahli, jumlah batu roh di tangan mereka berjumlah setidaknya puluhan triliun batu roh kelas menengah. Lagi pula, nilai barang di setiap lelang tidak kurang dari 10 triliun. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah satu set ramuan yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan menjernihkan pikiran seseorang. Ramuan itu luar biasa kelas 9 dan masing-masing bernilai 50 juta batu roh kelas menengah. Ada total 3.000 dari mereka. Tawaran awal adalah 1.000 hingga 1.000 dari mereka. Set pertama akan ada 1.000 dari mereka. Tawaran awal adalah 50 miliar batu roh kelas menengah. Setelah melelang lebih dari selusin barang secara berurutan, satu barang menarik perhatian Wang Xian. Itu adalah pil obat. Selain itu adalah pil obat kelas 9 yang luar biasa. Secara alami, dia akan menelannya secara langsung dan mengubahnya menjadi Dragon Key. Setelah perhitungan Wang Xian, membeli pil obat bermutu tinggi dengan harga yang sama akan lebih banyak daripada membeli banyak pil obat bermutu rendah yang akan berubah menjadi kinaga. Untuk pelelangan ini, Wang Xian bersiap untuk membeli semua pil obat di pelelangan. 51 miliar. Wang Xian menaikkan tawaran secara langsung. Qingming Elixir, ini ramuan yang bagus untuk mengasuh orang yang kuat, 1000 keping 50 miliar tidak mahal. Beberapa dinasti dan sekte di sekitar melihat ramuan di atas panggung dan mengikutinya. 51,5 miliar. 52 miliar. 52,5 miliar. Tiga faksi memanggil tawaran mereka secara berurutan dan menaikkan tanda di sebelah mereka, 55 miliar. Secara langsung meningkatkan tawaran sebesar 2,5 miliar batu roh kelas menengah. Fraksi mana ini? Mereka yang bisa duduk di depan semuanya adalah faksi kelas atas. Namun, saya belum pernah melihat pemuda itu sebelumnya. Ketika faksi di sekitarnya melihat Wang Xian meningkatkan tawaran sebesar 55 miliar, mereka tercengang. Beberapa dari mereka melihat ke atas dan berdiskusi di antara mereka sendiri dengan sedikit rasa ingin tahu di wajah mereka. Itu adalah. Namun, di tempat yang tidak jauh dari pusat, seorang pria parubaya tiba-tiba berdiri saat melihat Wang Xian. Dia melebarkan matanya dan menatap Wang Xian dengan tak percaya. Dia adalah iblis pedang tanpa nama, pakar kebanggaan surga tertinggi, dan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di tingkat kelima dari alam tembus pandang. Mengapa dia ada di sini? Kenapa dia ada di sini? Ini. Di depan paviliun dekat panggung lelang pusat, seorang pria parubaya berdiri dan menatap Wang Xian dengan tubuh gemetar. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan keberadaan legendaris di tempat ini. Terakhir kali dia melihat Wang Xian adalah saat pemilihan putra mahkota dinasti Guanglong. Pertarungan hari itu telah mengguncang seluruh kuburan demi Human. Hanya setelah menyaksikan kekuatan menakutkan dari iblis pedang tanpa nama, dia tahu apa yang menakutkan. Monster tua di alam tembus pandang tingkat kelima yang telah hidup selama ribuan tahun langsung terbunuh. Batu kilangan yang menakutkan itu dapat dengan mudah melenyapkan seluruh kerajaan. Kakak ke-13, ada apa?
Di samping pria parubaya itu, seorang pria parubaya berjanggut dan mengenakan jubah lebar yang duduk di tengah melihat ekspresi kaget di wajah kakaknya. Dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara laki-lakinya yang ke-13 ini telah tinggal di tempat yang kejam seperti kuburan demi Human untuk waktu yang lama. Berbicara secara logis, dia seharusnya tidak terlalu bersemangat. Kakak, orang itu. Dia menelan ludahnya, matanya masih dipenuhi syok. Paman ke-13, pelan-pelan. Apa yang membuatmu begitu terkejut? Pemuda yang duduk di samping pria parubaya berjubah lebar itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak, apakah kamu tahu pedang iblis tanpa nama keajaiban tertinggi penjahat yang menghancurkan anak es tingkat kelima dari tahap interpretasi Void? Pria parubaya itu menelan ludah dan berkata kepada pria parubaya berjubah itu. Ya, kamu pernah memberitahuku tentang ini sebelumnya. Mungkinkah? Pria parubaya berjubah juga sedikit terkejut. Matanya berbinar. Dia di sana. Pria parubaya itu melebarkan matanya dan menunjuk ke arah Wang Xian. Apa? Pria parubaya itu dengan cepat menoleh dan menatap Wang Xian. Kakak ke-13, apakah apa yang kamu katakan benar? Pria parubaya itu bertanya dengan sosok gemetar. Saya yakin. Aku 100% yakin itu dia. Itu pasti dia. Pria parubaya itu berkata dengan pasti. Ini. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan yang bisa membunuh seniman bela diri kekosongan berwawasan tingkat kelima benar-benar dapat mengubah urutan seluruh wilayah. Alasan mengapa kota Xiaoyao begitu kuat di sini adalah karena seniman bela diri kekosongan tingkat kelima, penguasa kota Xiaoyao. Selidiki faksi asal Lord dan pikirkan cara untuk menjilatnya. Pria parubaya berjubah lebar itu berkata langsung. Pemuda yang duduk di samping melebarkan matanya. Dia masih sangat muda, dan dia sebenarnya ahli yang menakutkan. Ini kakak, selamat kepada semua orang dari dinasti Naga Phoenix untuk mendapatkan badge pertama pil hijau bawah. Saat ini, suara juru lelang terdengar dari atas panggung. Kekaisaran Naga Phoenix. Pria parubaya berjubah itu sedikit terkejut saat dia menatap mata pria parubaya itu dengan sedikit kesungguhan. Jika sebuah kerajaan ingin menjadi lebih kuat, ia harus berkembang. Jika ingin berkembang, ia harus menaklukkan kerajaan lain. Jika aku mengingatnya dengan benar, Kekaisaran Naga Phoenix menghancurkan 4 kerajaan tidak lama setelah iblis pedang tanpa nama itu pergi. Pria parubaya itu menelan ludah saat matanya berkedip. Mereka adalah sekte yang kuat, dan pengaruh mereka jauh lebih kuat daripada dinasti biasa. Di dalam sekte, ada 3 atau 4 ahli tingkat 4 yang sangat kosong. Tapi dibandingkan dengan pedang iblis tanpa nama, mereka masih jauh dari itu. Bersikaplah ramah. Sekte dan dinasti tidak dapat didamaikan. Pria parubaya berjubah lebar memutuskan. Dinasti Naga Phoenix sebenarnya adalah dinasti Naga Phoenix. Jadi mereka sebenarnya dari dinasti Naga Phoenix. Pantas saja mereka bisa duduk begitu dekat ke depan. Dinasti Naga Phoenix sangat kuat. Ketika faksi di sekitarnya mendengar suara juru lelang, mereka memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan heran. Dinasti Naga Phoenix, yang baru saja bangkit. Pada saat ini, di bawah paviliun yang paling dekat dengan panggung lelang pusat, Tuan Kota Muda berbaju putih itu memandang dengan rasa ingin tahu. Ya, ini adalah kerajaan yang baru bangkit. Saya mendengar bahwa kerajaan ini adalah seorang ratu dan sangat kuat. Itu harus menjadi yang terkuat di antara kerajaan tetangga. Kerajaan kita jauh dari itu. Seorang wanita yang duduk di samping Tuan Kota Muda itu berkata sambil tersenyum. Begitukah, Qianying, tetapi dengan saya di masa depan, dinasti Jinliang Anda akan menjadi semakin kuat. Tuan Kota Muda menyipitkan matanya dan menatap wanita di depannya dengan rakus. Hehe, kalau begitu aku akan berterima kasih, Tuan Kota Muda. Wanita itu berkata kepadanya sambil tersenyum. Tuan Kota Muda, pria dari dinasti Naga dan Phoenix ini sangat arogan. Kemarin, saya mengundangnya ke perjamuan, dan dia bilang dia tidak tertarik. Dia sangat arogan. Pada saat ini, Yao Dingfeng dan Liu Shaohua, yang tidak jauh, datang dan berkata dengan marah. Ah, benarkah hehe, jangan pedulikan dia. Tuan Kota Muda itu tersenyum tipis dan tidak mengingatnya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak menganggap serius dinasti Naga dan Phoenix. Jika Tuan Muda Kota telah berbicara, dia tidak akan menolak. Wanita di samping bersandar lebih dekat ke sisi Tuan Kota Muda, dan divisi Siong yang besar bersandar di tubuhnya. Hehe, itu wajar, itu wajar. Bahkan jika dia memiliki 4 atau 5 nyali, dia tidak akan berani kurang ajar dengan Tuan Muda Kota. Keduanya melihat bahwa Tuan Kota Muda sama sekali tidak menempatkan Kekaisaran Naga dan Phoenix di matanya, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya tersenyum dan mengangguk. Qianying, apa yang kamu inginkan aku akan membelinya untukmu nanti.
Tuan kota muda itu tersenyum dan merangkul bahu wanita itu saat dia bertanya sambil tersenyum. Benar-benar maka saya tidak akan berdiri dalam upacara dengan Anda, Tuan kota muda. Kudengar mutiara air ini bisa mempercantik penampilan, hehe. Wanita itu berkata dengan gembira. Haha, baiklah, baiklah. Aku akan membelinya untukmu nanti. Tuan kota muda itu tertawa terbahak-bahak dengan senyum lebar di wajahnya. Di sekitar mereka, beberapa wanita memandang wanita itu dengan iri. Pil bawah hijau gelombang kedua. Kekaisaran Naga dan Phoenix menawarkan 57 miliar batu roh kelas menengah. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan tawaran? Batch kedua dari pil neter hijau mulai dijual. Ketika Wang Xian terus menawar, kedua faksi menyerah setelah bersaing beberapa saat. Selamat kepada semua orang dari Kekaisaran Naga dan Phoenix karena telah mendapatkan pil bawah hijau gelombang kedua. Batch ketiga masih akan dilelang dengan harga 50 miliar spirit stone kelas menengah. 55 miliar batu roh kelas menengah. Wang Xian mengangkat tangannya dan menaikkannya menjadi 55 miliar. Ini Kekaisaran Naga dan Phoenix benar-benar kaya. Itu benar, mereka pasti telah menghancurkan 4 kerajaan. Beberapa ratus miliar mungkin merupakan prestasi yang mudah bagi mereka. Sepertinya dia tidak bisa bersaing dengan semua pil yang dia inginkan. Lupakan, lupakan. Setelah Wang Xian terus menawar, beberapa kekuatan di sekitarnya menggelengkan kepala perlahan. Wang Xian diizinkan untuk membeli ketiga set eliksir berturut-turut. Barang selanjutnya yang akan dilelang adalah beberapa barang lainnya. Wang Xian juga tidak menawar untuk mereka. Barang selanjutnya yang akan dilelang adalah pembudidaya elemen air. Harap perhatikan bahwa ini adalah harta karun. Itu adalah manik air, item pada tingkat pertama dari tahap interpretasi kehampaan. Ini mirip dengan manik roh air tetapi berbeda. Mengenakannya di tubuh seseorang dapat meningkatkan kecantikan seseorang. Setelah melelang lebih dari 10 barang secara berurutan, barang lain dikeluarkan. Oh benar, Jin Ming, aku akan melamar dalam 2 hari. Sudahkah Anda memikirkan apa yang ingin Anda ambil? Wang Xian melihat bola elemen air dan bertanya pada Duan Jinming yang ada di sampingnya. Ambil sesuatu ini. Duan Jinming menggaruk kepalanya. Kamu harus lebih pintar saat menjemput perempuan. Wang Xian menepuk pundaknya dan berkata, biarkan aku menyiapkan barang untukmu. Terima kasih, Raja Naga. Terima kasih. Duan Jinming yang jujur segera berterima kasih padanya. Tidak mudah menjadi bos sekarang. Wang Xian melihat bola air di atas panggung dan tersenyum. Itu adalah lamaran pernikahan. Sebagai salah satu pilar istana naga di masa depan, Duan Jinming secara alami harus menjadi pusat perhatian. Hal-hal yang dia usulkan tidak boleh lusuh. Wang Xian juga tidak akan membiarkan Duan Jinming kehilangan muka. Terlepas dari apakah Anda memakai bola air ini sendiri atau memberikannya kepada istri atau putri Anda, itu pasti hadiah terbaik. Tawaran awal untuk bola air tingkat pertama dari tahap interpretasi kehampaan adalah 5 miliar batu roh kelas menengah. Juru lelang memperkenalkan barang di atas panggung sambil tersenyum. 5,1 miliar batu roh kelas menengah. Seorang pemuda segera menawar. 5,2 miliar batu roh kelas menengah. 5,3 miliar. 5,4 miliar. Dalam sekejap, banyak orang mulai menawar. 6 miliar. Saat harga mencapai 5,7 miliar, Wang Xian menaikkan tawaran menjadi 60. Beberapa orang di sekitar melihat tawaran Wang Xian dan melihat ke atas. 7 miliar, aku menginginkannya. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, menaikkan harganya menjadi 7 miliar. 7 miliar? Ini merupakan peningkatan langsung dari 1 miliar batu roh kelas menengah. Itu Tuan Kota Muda. Itu suara Tuan Kota Muda Kota Xiaoyao. Dia menawar. Tuan Kota Muda tidak perlu mengajukan penawaran lagi. Kita harus memberikan wajah Tuan Muda Kota. Beberapa orang berhenti ketika mereka melihat Tuan Kota Muda dari Kota Xiaoyao membuat penawaran. Beberapa orang bahkan berteriak keras. Tuan Kota Muda, kamu benar-benar memiliki banyak wajah. Wanita yang duduk di sebelah Tuan Kota Muda itu mendengar suara-suara di sekitarnya dan berkata kepadanya dengan senyuman di wajahnya. Haha. Karena aku sudah bergerak, biasanya tidak ada yang bersaing denganku. Kastelan muda itu mengangkat kepalanya sedikit dan melihat sekeliling. Dia berdiri perlahan dan berkata, terima kasih telah memberi saya sedikit ini. 7,5 miliar. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Wang Xian mengangkat rumah lelang di tangannya dan menyerahkan sebuah nomor. Apa? Semua orang memandang Tuan Kota Muda itu tetapi terpana oleh suara yang tiba-tiba itu. Semua pasukan di rumah lelang raja memandang ke arah suara itu dengan takjub. Tuan Kota Muda, yang baru saja berdiri, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya yang penuh senyum, perlahan berubah suram.
Dia melihat ke arah Wang Xian dan sedikit menyipitkan matanya. Ini, Tuan muda dari Kerajaan Naga dan Phoenix ini menawar 7,5 miliar. Apakah ada orang yang mau menawar lebih tinggi? Juru lelang memandang tuan mudanya dalam dilema. Namun, lelang adalah lelang. Mustahil bagi orang lain untuk tidak dapat menawar begitu tuan mudanya mengajukan penawaran. Ini juga akan membuat juru lelang tidak senang dan mempengaruhi reputasinya. Hehe, aku tidak menyangka orang ini dari Kekaisaran Naga dan Phoenix juga menginginkan item ini. Baiklah kalau begitu, 8 miliar. Tuan kota muda memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Namun, semua orang yang hadir bisa merasakan kemarahannya. Apakah pemuda dari Kerajaan Naga dan Phoenix ini mencari kematian beraninya dia bersaing dengan tuan kota muda? Itu benar. Terlebih lagi, saat tuan kota muda baru saja berdiri untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sungguh memalukan bagi tuan muda kota. Beberapa faksi di sekitarnya tercengang saat melihat Wang Xian tiba-tiba menawar item tersebut. Orang ini berani bersaing dengan tuan kota muda, apakah dia mencari kematian? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia akan berani menantang kota Xiaoyao hanya karena dia baru saja bangkit dan menghancurkan beberapa dinasti? Orang dari dinasti Naga dan Phoenix ini benar-benar mencari kematian. Bagus kalau dia mencari kematian. Jika dia benar-benar membuat marah tuan muda kota. Liu Shaohua dan Yao Dingfeng mengungkapkan senyum tipis ketika mereka melihat bahwa Wang Xian tidak memberikan wajah apapun kepada tuan muda kota itu. Dia berani tidak memberikan wajah apapun kepada tuan kota muda itu. Memang, dengan kekuatannya, dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Bahkan wali kota-kota Xiaoyao akan berani untuk tidak memberinya muka. Pria parubaya yang tidak jauh dari mereka bergumam. 8 miliar, lalu 8,5 miliar. Wang Xian memandang tuan kota muda yang sedang menatapnya. Ekspresinya tidak berubah saat dia terus berteriak. Kastelan muda itu sedikit membeku dan berkata dengan dingin, 9 miliar. 10 miliar. Wang Xian segera menaikkan harga 1 miliar. Dia mengambil cangkir teh di samping meja dan menyesapnya dengan lembut. Dia sama sekali tidak menaruh kastelan muda di matanya. Hehe. Baiklah, baiklah. Karena Kekaisaran Naga dan Phoenix sangat kaya, aku tidak akan menghasilkan uang untukmu lagi. Saya akan menawarkan satu harga terakhir, 11 miliar. Jika Anda menaikkan harga lagi, saya akan mundur. Tuan kota muda mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin. Pasukan di sekitarnya sedikit terkejut saat melihat ultimatum yang diberikan oleh tuan kota muda. Jika Naga dan Kekaisaran Phoenix berani menaikkan harganya lagi, mereka akan benar-benar menyinggung tuan muda kota Xiaoyao. Ini jelas bukan pilihan bijak. Terima kasih banyak kalau begitu, 11 miliar. Namun, suara Wang Xian terus berdering dalam waktu kurang dari 1 detik. Haha, bagus, bagus. Wajah kastelan muda berubah pucat saat dia duduk. Dia mengambil cangkir anggur di depannya dan meneguknya. Kemudian, dia menatap dingin ke posisi Wang Xian. Apakah orang ini mencari kematian beraninya dia menyinggung kastelan muda kita? Sialan, pria dari Kekaisaran Naga dan Phoenix itu sedang mencari kematian. Beraninya dia begitu sombong di kota Xiaoyao. Di samping kastelan muda, banyak pria dan wanita muda melihat ekspresi geram kastelan muda. Kemudian, mereka melihat posisi Wang Xian dengan wajah dingin. Kastelan muda, orang ini tidak memberimu muka. Mari beri dia pelajaran. Wanita di samping kastelan muda itu cemberut dan berkata dengan marah dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Kastelan muda, apakah Anda ingin kami? Yao Dingfeng dan Liu Shaohua segera berjalan mendekat dan berbisik. Kastelan muda itu mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan dingin. Dia berkata dengan dingin, tidak ada yang boleh menimbulkan masalah di kota Xiaoyao. Ya, Tuan kota muda. Yao Dingfeng dan Liu Shaohua mengangguk dengan hormat. Dinasti Naga Phoenix. Tuan kota muda mengepalkan tinjunya dengan enggan. Kota Xiaoyao mampu menjadi kota perdagangan dalam radius 100.000 kilometer bukan hanya karena kekuatan ayahnya yang sakti. Itu juga karena kenetralannya. Dia tidak mencampuri urusan dinasti dan sekte lain. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi kekuatan seperti Naga dan dinasti Phoenix. Kecuali ayahnya mengatakan bahwa dia akan bergerak. Namun meski begitu, dia tidak mau menerimanya. Ini membuatnya sangat frustrasi. Selamat kepada semua orang dari dinasti Naga dan Phoenix karena telah mendapatkan manik seni air. Di atas panggung, juru lelang tersenyum dan memberi selamat. Pemuda dari Kekaisaran Naga dan Phoenix ini benar-benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Kali ini, dia benar-benar menyinggung tuan muda kota Xiaoyao. Beberapa orang di sekitar sedang berdiskusi dengan suara rendah saat mereka melihat ke atas dengan mata berbinar.
Wang Xian tersenyum tipis dan sama sekali mengabaikan suara-suara di sekitarnya. Menatap tuan muda kota Xiaoyao benar-benar lelucon. Di depannya, dia bukan apa-apa. Bahkan jika ayahnya ada di sini, Wang Xian tetap tidak mau menatap mereka. Bahkan, dia mungkin ingin memprovokasi mereka. Jika pihak lain tidak puas, dia akan bertarung. 1390